Tidak semudah itu, bro. Copot. Apa yang copot, Dil? Kamu ini bikin kaget aja loh, Sam. Aku lagi cari teman-teman nih. Teman-teman pada kemana ya? Gak tahu tuh. Kita cari aja yuk. Ayo. Lah, itu Kelly. Kel, sini Kel. Kenapa, Sam? Ada Kak Dylan. Kel, kita lagi cari teman-teman nih. Teman-teman pada kemana ya? Nggak tahu. Palingan pada sembunyi. Hah? Ngapain sembunyi? Palingan takut sama itu tuh. Gak usah takut kali. Teman-teman, walaupun kita di rumah, kita tetap bisa beribadah loh. Lah, gimana caranya, Sam? Caranya gampang banget. Tinggal klik link di bawah ini. Wah, seru banget. Teman-teman, yuk kita mengikuti ibadah anak online Betani Solo Minggu 7 Juni jam 12 siang. Jangan sampai kelewatan ya. Sampai jumpa. Dadah. Halo anak-anak. Kembali lagi sama kita. Hari ini kita pakai baju sekolah loh. Nah, keren kan? Kalian pasti juga pada kangen kan sekolah? Tapi saat-saat ini kita belum boleh sekolah dulu. Nah, betul itu. Kita harus di rumah aja. Nah, tapi kalian gak usah khawatir. Karena apa? Karena Kita bakal back to school di ibadah anak Betani Solo. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh temanmu Orchard. Silahkan Orchard. Halo teman-teman semua. Salam jumpa kembali dalam ibadah anak di episode ini. Bagaimana kabar kalian saat ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita doa mulai ibadah anak ini, mari kita awali dengan doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa untuk sekolah kami. Jagalah kepala sekolah kami, guru-guru kami, staf sekolah kami, Bapak Satpam dan teman-teman kami dari segala penyakit. Berkatilah para guru kami dengan kesehatan yang baik dan kesabaran, agar mereka mampu
mendidik kami menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya bimbinglah kami agar kami menjadi garam dunia, memuliakan namamu sampai ke ujung dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersuka cita memuji Tuhan karena hati yang gembira adalah obat. Nah, betul itu pasti. Yang semangat ya. Nah, semangat itu. Shalom teman-teman. Shalom. Senang jumpa dengan kalian lagi. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama ya. Yeay. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Senang ya bisa memuji Tuhan bersama. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya
mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menaikkan pujian ini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy Pelajaran hari ini sungguh membosankan ya. Iya. Bagaimana kalau kita bermain saja? Enaknya main apa ya? Main bisa terbang? Oh iya, aku punya dua. Ini satu buat kamu. Ini ya. Ya. Aduh, bergerak pesawat terbang. Wih. Halo. Halo. Waduh, kalian sudah lama ya? Iya. Nah, mohon maaf ya, guru kalian yang harusnya mengajar saat ini sedang sakit. Nah, jadinya Bu Linda yang menggantikan. Tadi kepala sekolah panggil Bu Linda minta tolong gantikan guru yang sakit. Nah, Bu Linda punya sesuatu untuk kalian, untuk kita belajar sama-sama. Oh, kita mau lakukan science experiment. Nah,
Oke, sebelumnya kalian simpan itu dulu. Ya, ditaruh di laci dulu. Ya. Bu Linda punya tisu untuk kalian berdua. Juga ada beberapa spidol warna. Kalian bisa bantu Bu Linda. Kita lakukan bersama ya. Nah, ini caranya. Kita warnain. Silahkan, caranya seperti ini. Boleh bentuknya, boleh terserah kalian ya. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada purple. Nah, apalagi ya yang Bu Linda belum punya. Wah, coba. Kuning sudah. Ungu, biru yang ini ya. Oke. Ya. Oke, Bu Linda tunjukin kalian biar setelah itu kalian boleh mencobanya ya. Bentuknya boleh seperti ini. Kalian juga bisa bikin bentuk yang lain. Nanti kita coba lagi ya. Nih, Bu Linda tunjukin dulu. Apa yang terjadi ya? Ini sebuah proses ilmiah namanya. Wah, sih ada sesuatu yang terjadi. Warnanya mulai merembes ke atas. Sih? Nah, bagus ya? Ya, ini seperti warna Pelangi. betul, warna pelangi. Hebat nih Kevin dan Kevas ya. Shalom. Selamat jumpa kembali anak-anak di rumah. Bu Linda sungguh bersyukur karena kalian tetap semangat mengikuti tayangan ibadah online anak Betani ini. Ya, puji Tuhan, Bu Linda percaya bahwa kalian pun tetap sehat dan mendapat kasih perlindungan Tuhan. Nah, siang hari ini Bu Linda ingin berbagi cerita kepada kalian tentang arti pelangi, tanda pelangi yang dibuat oleh Tuhan bagi manusia. Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Jika berdoa ya semuanya di rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini semua anak-anak di rumah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siang ini Bu Linda ingin bercerita tentang arti pelangi sebagai sebuah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Kalian bisa membaca firman Tuhan ini di kitab Kejadian 6 sampai 9. Tahu adik-adik, waktu awal-awal penciptaan, setelah Tuhan menciptakan bumi beserta isinya, manusia Adam dan Hawa, dengan berjalannya waktu, jumlah manusia semakin hari semakin banyak. Tetapi ada hal yang merisaukan hati Tuhan. Kenapa? Karena pada masa itu, walaupun manusia bertambah banyak, tetapi hidup mereka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kejahatan yang selalu ada dalam hati mereka, dan mereka selalu melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa dan kejahatan. Kalian tahu arti dosa? Dosa itu ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan hal itu sangat mendukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, waktu itu pada masa banyak orang lain mulai melakukan kejahatan, ada satu orang yang bernama Nuh yang mau tetap taat
taat kepada Tuhan, dia mau hidup benar kepada Tuhan. Nuh berbeda dengan orang-orang yang ada di zaman itu. Sehingga Tuhan sangat mengasihi Nuh. Tuhan kemudian menyatakan isi hatinya dan rencananya kepada Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan tidak suka dengan kejahatan yang dibuat oleh manusia pada masa itu. Dan Tuhan ingin melenyapkan kehidupan yang ada pada masa itu. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan bencana air bah bumi kepada manusia-manusia yang hidup pada waktu itu. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, engkau harus membuat sebuah bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera adalah seperti sebuah kapal yang besar sekali. Nuh adalah seorang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nuh pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nuh mulai membangun bahtera dengan kayu gofir dan sesuai dengan ukuran yang Tuhan kasih kepada Nuh, yaitu panjangnya adalah 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi bahtera itu adalah 30 hasta. Itu adalah suatu kapal yang sangat besar. Sebetulnya mungkin Nuh agak bingung ya, kenapa Tuhan menyuruhnya membuat bahtera yang begitu besar. Tetapi Nuh tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan perintahkan itu pasti baik baginya. Dan dengan tekun, Nuh akhirnya menyelesaikan bahtera itu. Dan setelah bahtera itu selesai, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk mulai masuk ke dalam bahtera itu. Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka semua mulai masuk satu persatu ke dalam bahtera. Selain Nuh dan keluarganya, ternyata Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh untuk mengumpulkan banyak binatang untuk ikut serta masuk ke dalam bahtera itu. Sepasang demi sepasang binatang-binatang itu dikumpulkan oleh Nuh. Dan pada waktu itu, binatang-binatang itu pun dibawa masuk oleh Nuh. Ada sapi, ada gajah, ada berbagai macam burung, ada zebra, ada kuda. Wow, lengkap semua jenis binatang dibawa masuk oleh Nuh. Setelah semua binatang itu masuk ke dalam, maka pintu bahtera itu pun ditutup. Tidak lama kemudian Tuhan mendatangkan hujan yang teramat deras. Selama 40 hari 40 malam hujan tidak berhenti-hentinya terus turun dan memenuhi bumi. Suasananya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena banyak orang yang mati tenggelam. Semua yang hidup mati tenggelam. Air memenuhi bumi sampai menutup semua pohon-pohon yang ada. Sampai gunung-gunung yang tertinggi pun dipenuhi oleh air. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat kecuali Nuh beserta keluarganya dan binatang-binatang yang ikut dibawa masuk ke dalam bahtera. Keadaan itu, banjir air bah itu berlangsung selama berbulan-bulan. Bumi dipenuhi air. Hingga suatu saat Tuhan ingat bahwa ada Nuh dan keluarganya bersama dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu sedang terapung-apung di atas air. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat angin berhembus melewati bumi sehingga air pelan-pelan mulai surut. Dan akhirnya bahtera Nuh itu terkandas di atas sebuah pegunungan yang bernama Ararat.
Setelah itu Nuh ingin memastikan bahwa di luar sana sudah kering. Maka akhirnya Nuh melepaskan seekor burung merpati. Burung itu diterbangkan keluar dari bahtera. Dan tahukah kalian, pada sore hari menjelang malam, ternyata burung merpati itu kembali ke bahtera. Di paruhnya ada setangkai daun zaitun yang masih segar. Nuh mengerti bahwa itu tandanya di luar sana tanah sudah mulai kering. Sudah waktunya bagi Nuh dan keluarganya untuk keluar dari bahtera. Mereka pun mulai satu persatu keluar, termasuk seluruh binatang yang ada di dalam bahtera itu. Nuh sangat senang. Nuh bersyukur kepada Tuhan. Nuh bergembira karena dirinya dan keluarganya, istrinya, ketiga anaknya, beserta dengan istri-istri mereka selamat. Dan akhirnya Nuh membuat satu mezbah. Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai suatu ucapan syukur karena Tuhan sungguh baik buat Nuh. Waktu Nuh mempersembahkan korban bakaran itu, hati Tuhan disenangkan. Tuhan senang melihat apa yang Nuh lakukan. Nuh adalah orang yang tahu berterima kasih. Karenanya Tuhan membuat sebuah tanda di langit. Tanda pelangi. Pelangi itu merupakan janji Tuhan kepada Nuh dan kepada kita semua manusia bahwa Tuhan menyesal karena Tuhan sudah menghukum bumi ini dengan air bah. Tuhan tidak mau lagi menghukum bumi seperti itu lagi. Dan dengan tanda pelangi itu Tuhan menyatakan, Tuhan berjanji Tuhan tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Adik-adik, sebetulnya Tuhan itu sangat sayang kepada kalian semua, kepada Bu Linda, kepada kalian semua. Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan bumi, bahkan semua yang ada dalam bumi ini Tuhan ciptakan supaya apa? Supaya kita yang hidup di dalamnya bisa berbahagia. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan mau supaya kita mencontohi Nuh. Dia taat dan dia mengasihi sesamanya. Tuhan mau kita ingat selalu kepada Tuhan. Di rumah kalian punya orang tua, kalian punya papa dan mama, kalian juga harus taat. Kalian harus menghormati kepada kedua orang tuamu, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau di sekolah, Tuhan minta agar kalian juga taat kepada siapa? Kepada guru-gurumu, kepada bapak guru, kepada ibu guru, ya kan? Dan saat ini kalian harus taat dan dengar-dengaran juga kepada peraturan pemerintah. Bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia lainnya sedang mengalami wabah virus corona. Kalian harus taat kepada peraturan yang ada. Diam di rumah, stay at home, belajar dari rumah, pakai masker, sering cuci tangan, jaga kebersihan, dan juga jangan bepergian ke tempat yang ramai supaya kita tidak terjangkit oleh virus corona yang jahat. Oke? Nah, saat ini kita sudah selesai dengan firman Tuhan dan kita mau tutup dengan doa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sekali lagi karena Tuhan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami sudah
mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya mereka yang sedang mengikuti ibadah anak online Betani ini, supaya mereka bisa melakukan, mereka taat, mereka dengar-dengaran, dan mereka boleh mendapat kasih Tuhan, sebab mereka adalah anak-anak milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik gimana? Firmannya menyenangkan bukan? Nah pasti kalian udah nunggu-nunggu kan aktivitas kita hari ini apa? Nah aktivitas kita hari ini apa Kak Justin? Oke, jadi aktivitas kita adalah kita akan membuat rainbow paper yang seperti dicontohkan oleh Bu Linda. Dan apa Kak Febe? Jangan lupa juga untuk difoto, lalu diupload di Instagram. Dan jangan lupa untuk tag IG kita di @ibadahanak_Betani_Solo. Dan oh iya, pengumuman pemenang akan ditampilkan di IG story sekolah minggu ini ya. Jangan lupa dipantengin terus, siapa tahu kamu yang menang. Nah, pemenang aktivitas ibadah 1, 2, 3 akan diumumkan nanti sore. Jangan lupa cek IG story kita ya, siapa tahu kalian menang loh. Oke, see you and God bless you. Dadah.